kenapa polisi kok menunda-nunda, dan itu sangat clear. Nah, rumah sakit yang digunakan oleh si Balsam untuk periksa itu adalah rumah sakit Dompet Duafa. Kita tahu punya siapa dia. Saya kira nanti kita bersuara bareng-bareng saja, tapi yang paling penting adalah bapak-bapak kita dari Densus 88 itu kan paling tahu, Bang Semut aja tahu, masanya Bang Hulu nggak tahu kan ada ini. Pelurunya sakti gitu. Nah, untuk nasab atau silsilah, saya sepakat dengan semuanya bahwa anak saya kan ada di Mesir, 4 orang di sana, siap membantu untuk menghubungkan dengan narkoba yang ada di Mesir, insya Allah. Cuma karena tanggal 29 besok pada berangkat haji, mungkin agak cepat saja informasinya harus bagaimana. Kemarin saya sudah hubungkan dengan siapa kemarin itu, dengan Gus Fakih ya. Gus Fakih sudah langsung berhubungan, lebih cepat lebih baik. Karena mereka punya kebiasaan kalau kita lambat mereka duluin bikin sesuatu, kita repot lagi nanti. Ya, mereka sudah biasa bikin narasi yang mendahului lah. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menarik sekali analisis dari Kiai Syarif Rahmat tentang kasus penembakan Bahar Smith. Klaimnya kan penembakan. Ada beberapa kejanggalan yang beliau sampaikan, bahkan kita harus menekan untuk secepatnya kasus ini selesai. Benarkah ditembak atau klaimannya saja ditembak? Padahal enggak. Dan beliau mengungkapkan rumah sakit tempat Bahar Smith diobati lukanya. Coba kita simak sama-sama apa yang beliau sampaikan, dan ini kita harus bersuara sama-sama agar kebenaran itu cepatnya terungkap, saudara. Lebih dahulu saya mohon maaf karena barusan tahu dari Kimat itu jam 9.20 menit bahwa ada teman-teman polisi. Ini memang urusan Balsam ini rumit. Bahar Smith itu. Ya, Bahar Smith. Apa yang harus saya sampaikan? Sebenarnya berita tentang fitnah Balsam ini banyak kok. Yang perlu kita benahi adalah sistem di negeri ini yang memang memungkinkan mereka berbuat seperti itu. Analisis dari Kiai Syarif Rahmat tentang kasus penembakan Bahar Smith. Klaimnya kan penembakan. Ada beberapa kejanggalan yang beliau sampaikan. Bahkan kita harus menekan untuk secepatnya kasus ini selesai. Kebetulan saya sedang di Mekah kemarin, begitu ada berita itu saya bilang, alah, Dima, kalau yang kemarin itu kan kasusnya Mr. J, Yusuf itu, Joshua itu kan memang dicintai sama majikannya. Wah, ini kasusnya lain lagi. Ini kasusnya ada seperti orang yang waja'u abahum isya'ayyahum. Mereka datang ke bapaknya bawa baju yang ada darahnya sambil menangis. Dan dia pelakunya sendiri. Nah, itu dia yang bawa baju Yusuf dilumuri dari darah kambing, melapor ke bapaknya bahwa ini darah harimau ditembak orang. Nah, saya kira itu pintu masuk. Kita harus tekan di sisi ini. Saya kira tekan di sisi ini. Kenapa polisi kok menunda-nunda? Dan itu sangat clear. Nah, rumah sakit yang digunakan oleh si Balsam untuk periksa itu adalah rumah sakit Dompet Duafa. Kita tahu punya siapa dia. Saya kira nanti kita bersuara bareng-bareng saja. Tapi yang paling penting adalah bapak-bapak kita dari Densus 88 itu kan paling tahu, Bang Semut aja tahu, masanya Bang Hulu nggak tahu kan ada ini. Pelurunya sakti gitu. Nah, untuk nasab atau silsilah, saya sepakat dengan semuanya bahwa anak saya kan ada di Mesir, 4 orang di sana, siap membantu untuk menghubungkan dengan narkoba yang ada di Mesir, insya Allah. Cuma karena tanggal 29 besok pada berangkat haji, mungkin agak cepat saja informasinya harus bagaimana. Kemarin saya sudah hubungkan dengan siapa kemarin itu,
dengan Gus Fakih ya. Gus Fakih sudah langsung berhubungan, lebih cepat lebih baik. Karena mereka punya kebiasaan kalau kita lambat mereka duluin bikin sesuatu, kita repot lagi nanti. Ya, mereka sudah biasa bikin narasi yang mendahului itu kerjaan mereka. Saya kira karena memang Allah berikan keahlian bohong bagi mereka itu sudah satu. Jadi profesi, keahlian jadi profesi sekarang. Keahlian. Saya kira itu, jadi isunya lebih ditonjolkan kepada kebangsaan. Saya lebih senang pada isu kebangsaan. Kalau santri saya kira kita akan kondisikan bersama-sama di beberapa tempat juga saya kira sudah ada permintaan untuk penjelasan ini. Saya kira itu, saya mohon maaf tidak banyak bicara karena mungkin sudah semuanya terwakili, tapi intinya adalah kami siap, daripada bukan dakwah seorang kali jaga siap untuk apapun lah yang karena ini panglingan boleh. Dan saya sangat senang jika besok tanggal 28 bisa bersama-sama kumpul seperti ini di gubuk saya, karena memang dalangnya yang akan kita panggungkan beliau. Ini dalangnya yang kita panggungkan. Insya Allah tidak ada apa-apa. Kemarin Kapolres sudah ke rumah main. Saya senang kalau event itu digunakan untuk menampilkan wajah kita di hadapan umum. Dan mereka menunggu. Kok sepertinya cuma sendiri-sendiri. Mereka tidak pernah melihat bahwa tasabuhum syatta, padahal qulubuhum jami'ah kan gitu. Kita balik. Mereka mengira kita beda-beda, tapi satu. Karena kadang-kadang ada kalimat yang koyo-koyo kok lain, padahal enggak, saksuara. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Oke. Jelas ya, apa yang beliau sampaikan rasional nggak kira-kira dengan fakta yang terjadi di lapangan? Satu kali lagi, sejak awal kasus ini kemudian nyebar, ini sudah nggak rasional. Dari mulai waktu penembakan, waktu viralnya, ya, lalu kemudian nggak ada saksi. Benarkah ditembak atau klemannya saja ditembak? Padahal enggak, dan beliau mengungkapkan rumah sakit tempat Bahar Smith diobati lukanya. Coba kita simak sama-sama apa yang beliau sampaikan, dan ini kita harus bersuara bersama-sama agar kebenaran itu secepatnya terungkap. Ini janggal sekali. Lalu tidak ditemukan proyektil peluru, ini janggal oleh aparat kepolisian, ini janggal. Lalu kemudian mohon maaf saya di pinggir jalan ya, Bahar Smith biasanya kemana-mana kan dikawal. Biasanya kan kemana-mana dikawal. Banyak orang yang membersamainya. Kalau kita lihat di media sosial kan kayak gitu kan. Kenapa kok bisanya dia jalan sendiri? Kemudian setelah beberapa hari dia muncul marah-marah seolah nggak terjadi apa-apa. Maksudnya itu serius loh, dua kali tembakan katanya kena kan, tapi santai aja dia ngamuk-ngamuk di depan jamaahnya. Ini rangkaian kejanggalan yang kita temukan. Bahkan perkembangan terakhir, ini polisi malah memeriksa dokter, satu orang dokter, dan masih belum ditemukan bukti bahwa Bahar Smith ditembak. Lalu kemudian diperiksa lagi, satu lagi dokter, masih belum menegaskan polisi bahwa Bahar Smith ditembak. Ini apa-apaan ini? Drama apa lagi ini? Bahkan Kiai Syarif Rahmat itu sudah jelas mengatakan ini drama. Udah pokoknya itu, ini drama. Kiai Syarif mengatakan dengan jelas ini drama. Tapi ya wis, kita masih akan tetap nunggu hasilnya. Yang 80% mungkin 99% ini kelihatan janggalnya dan kelihatan sekali dramanya. Ya, dengan rangkaian cerita awal sampai akhir sekarang itu udah aneh sekali, udah aneh. Apa-apaan ini? Padahal bukan kejadian yang sepele kalau kasus penembakan, dan akan sangat gampang ditemukan. Dan kalau memang ya ditembak, itu nggak perlu memutuskan lama-lama. Bekas tembakan itu kan jelas, nyata, kelihatan.
di visum itu udah jelas bisa gitu loh. Tapi kan sampai sekarang belum jelas. Polisi masih belum menegaskan bahwa Bahar Smith ditembak atau enggak. Ini aneh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.